Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nora Afiza dengan NPM A1A020047. Saya berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Ibu Syaturu Wulandari MPD, yaitu sebagai dosen pengempu mata kuliah metodologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran dalam keterampilan membaca dan menulis. Model ini sering digunakan oleh guru SD dalam mengajar siswanya, karena keterampilan membaca itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Tanpa memiliki keterampilan membaca, kita semua akan merasa tidak berguna atau tidak bisa mengikuti perkembangan zaman yang terus maju. Dengan membaca, siswa itu akan memperoleh pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan sosial, daya nalar, dan emosionalnya. Karena pentingnya membaca, cara guru dalam menyampaikan mata pelajaran atau menyampaikan tentang materi membaca itu juga sangat penting. Pengertian dari metode CIRC ini adalah menurut Kasser dalam Abidin 1992 halaman 24 berpendapat bahwa metode CIRC ini merupakan gabungan kegiatan membaca dan menulis yang menggunakan pembelajaran baru dalam pemahaman baca dan tulis. Di sini model pembelajaran ini merupakan sebuah model pembelajaran yang inovatif yang kian dikembangkan saat ini. Awalnya model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang kooperatif yang dikembangkan. Nama CIRC sendiri merupakan singkatan dari Cooperative Integrated Reading Composition. Tentu ada persamaan dengan model pembelajaran kooperatif lainnya. Dalam melaksanakan model pembelajaran ini, kita harus agar berjalan dengan baik, diperlukan beberapa komponen penunjang. Yang itu pertama tim, yang kedua yaitu placement test, yang ketiga yaitu student kreatif, yang keempat yaitu tim studi, yang kelima yaitu tim core dan tim regeneration. Yang keenam yaitu teaching group, yang ini memberikan materi secara singkat menjelang pemberian materi dari guru secara singkat sebelum memulai kelompok. Yang ketujuh yaitu fast test, yang ke-8 yaitu whole class unit. Dalam menerapkan pembelajaran CIRC ini ada beberapa langkah agar bisa dilakukan dengan baik. Langkah-langkah atau model pembelajaran ini adalah metode ini adalah yang pertama yaitu tipe IRC dalam pembelajaran kooperatif. Tipe CIRC ini adalah satu, membentuk kelompok yang anggotanya 4-5 orang yang secara heterogen. Yang kedua yaitu guru memberikan wacana sesuai topik pembelajaran. Yang ketiga yaitu siswa bekerja sama saling membacakan atau menemukan ide. Yang keempat, mempresentasikan hasil kelompok. Yang kelima, guru membuat kesimpulan bersama. Dan yang keenam, penutup. Berikut adalah tahapan-tahapan yang rinci dalam menggunakan metode CIRC ini. Yang pertama yaitu tahap prabaca. Di sini yang pertama yaitu guru memperkenalkan cerita yang akan anak baca. Yang kedua, setelah cerita diperkenalkan oleh siswa, diberikan paket cerita yang terdiri atas buku cerita dan serangkaian kegiatan yang mereka lakukan dalam kelompoknya. Itu diberikan guru kepada siswa saat proses pembelajaran akan dimulai. Yang ketiga yaitu membaca berpasangan, yaitu yang kedua ini adalah tahap membaca. Yang ketiga yaitu membaca berpasangan. Pada tahap ini siswa membaca cerita dalam hati, kemudian secara bergantian membaca keras tersebut secara bersama pasangannya. Yang keempat yaitu menulis struktur cerita. Pada tahap ini siswa menerima pertanyaan dari guru seputar masalah cerita, misalnya karakter, alur, konflik, dan pemecahan masalah yang terdapat dalam cerita tersebut.
Siswa itu diperintahkan berhenti membaca dan diperintahkan untuk melakukan kerja analisis sebagai pertanyaan di atas. Selanjutnya, siswa diminta untuk menentukan prediksi akhir cerita tentang bagaimana cerita itu akan berakhir atau bagaimana konflik cerita itu akan sampai. Yang kelima yaitu membaca nyaring. Para siswa diminta untuk menemukan kata-kata sulit yang terdapat dalam cerita dan membacakannya secara nyaring tanpa canggung dan ragu-ragu. Siswa berlatih mengucapkan kata-kata sulit bersama teman rekannya. Siswa yang telah dapat membaca kata tersebut dengan benar melatih rekan kelompoknya agar mampu pula membaca. Yang keenam yaitu makna kata. Berbagai kata sulit yang mereka temukan dalam cerita. Selanjutnya itu ditentukan maknanya. Daftar kata sulit dan maknanya dapat pula diberikan guru secara langsung pada kelompok membaca. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara membuka kamus, memparafrasekan kata-kata yang sulit tersebut. Setelah itu, yang terakhir yaitu yang ketiga yaitu tahap prabaca. Di sini siswa menceritakan kembali setelah seluruh isi cerita dibaca dan dibahas dalam kelompok. Kemudian siswa atau kelompoknya yaitu diminta untuk membuat sinopsis cerita. Yang ke-8 yaitu pemeriksaan oleh pasangan setelah seluruh siswa dibaca dan seluruh cerita dibaca dan dibahas dalam dan dibahas. Selanjutnya sinopsis yang dibuat siswa itu tadi dikerahkan kepada temannya sehingga satu sama lain dapat mengecek ketepatan dari sinopsis cerita tersebut. Jika para siswa telah menyelesaikan semua sinopsis yang dibuat rekannya, semua kegiatan ini dan pasangan mereka diberikan formulir tugas siswa untuk mengidentifikasikan bahwa mereka telah menyelesaikan tugas tersebut. Yang terakhir atau yang ke-9 yaitu tes. Pada tahap ini siswa diberi tes tentang pemahaman isi cerita, menuliskan kalimat dari daftar kosakata sulit dan membaca daftar tersebut secara nyaring di depan guru. Pada saat tes ini siswa tidak boleh saling membantu. Hasil tes merupakan unsur utama dari skor tim. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan tentang metode pembelajaran dalam membaca yang digunakan dalam CIRC. Metode CIRC yang digunakan dalam proses membaca dan menulis. Semua metode itu memiliki kelebihan dan kekurangan, termasuk metode CIRC ini. Dalam metode CIRC ini, dia memiliki kelebihan yaitu model pembelajarannya kooperatif dan tepat untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Yang kedua yaitu metode ini didominasi oleh guru dan dalam pembelajaran dominasi guru tuh dalam pembelajaran berkurang karena di sini yang lebih aktif itu siswa. Yang ketiga yaitu siswa termotivasi pada hasil secara teliti karena bekerja dalam kelompok. Yang keempat yaitu siswa dapat memahami makna sosial dan saling bekerja sama dalam mengerjakan pekerjaan tersebut. Yang kelima yaitu membantu siswa yang lemah memahami tugas yang diberikan. Yang keenam meningkatkan hasil belajar khususnya dalam menyelesaikan soal yang diberikan oleh guru. Yang ketujuh yaitu siswa dapat memberikan tanggapan secara bebas, dilatih untuk bekerja sama dan menghargai pendapat orang lain, pendapat temannya. Selain kelebihan, metode CIRC ini adalah pada saat presentasi, yaitu kekurangannya hanya siswa yang aktif yang tampil yang memerlukan waktu relatif lama, adanya kegiatan-kegiatan kelompok yang tidak berjalan seperti biasanya atau yang tidak diharapkan. Akan tetapi penggunaan metode atau model comparative integration reading composition ini atau CIRC ini menimbulkan sebuah masalah, yaitu apabila guru sedang mengerjakan atau satu kelompok membaca, siswa lain di dalam kelas tersebut harus diberikan kegiatan-kegiatan yang dapat mereka selesaikan dengan sedikit pengarahan dari guru. Hal ini dapat dihindari apabila guru bisa mengelola waktu dan kelas secara baik. Itulah penjelasan dari saya tentang langkah-langkah metode pembelajaran CIRC yang digunakan dalam menulis dan membaca, tentang kelebihannya dan kekurangannya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.